Halo, perkenalkan nama saya Hana Priskela dengan NIM 124170004. Saya kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6. Di sini saya akan berbicara mengenai teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi dapat kita simpulkan, teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir negosiasi harus mempunyai persetujuan dari semua pihak sehingga semua pihak menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi terdapat pada kalimat pembuka, biasanya pada ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi. Yang kedua, permintaan. Permintaan diisi dengan penyampaian keinginan terhadap barang atau jasa yang akan dibeli. Yang ketiga, pemenuhan. Bagian ini diisi oleh pihak penjual, isinya tentang kesanggupan dalam menyetujui permintaan pihak pembeli. Yang keempat adalah penawaran. Penawaran adalah puncak negosiasi antara pihak-pihak yang terkait. Yang kelima, persetujuan. Persetujuan ialah kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Yang keenam, pembelian. Pembelian adalah keputusan konsumen, jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Yang ketujuh, penutup. Kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Sedangkan yang keempat, merupakan saran untuk mencari penyelesaian. Tujuan teks negosiasi. Adapun tujuan dari tulisan teks negosiasi yaitu yang pertama, menyatukan perbedaan pendapat dan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, mendapatkan penyelesaian bagi semua pihak. Yang kelima, menyela argumen pihak lain tidak diperbolehkan. Yang keenam, meminta atau memberi alasan tentang suatu persetujuan. Yang ketujuh, persetujuan akhir tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Yang kedelapan, persetujuan bersifat mengikat. Ia harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait tanpa terkecuali. Saya akan membacakan contoh teks negosiasi. Setelah itu, kita akan menentukan struktur kompleks yang ada pada teks tersebut. Ada seorang siswa sekolah menengah pertama pergi ke toko buku bekas. Dia datang ke sebuah toko buku untuk mencari buku dengan tahun yang lama. Setelah beberapa menit mencari, dia tidak juga menemukan buku yang ia cari. Karena bingung, tidak menemukan di rak buku, dia mendatangi seorang penjaga yang sedang menata buku di sudut ruangan. Anak: "Permisi, selamat siang." Penjaga: "Iya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu, Nak?" "Iya, saya mencari buku novel Siti Nurbaya. Ada?" Penjaga: "Sudah mencari di rak novel?" Anak: "Sudah, Pak, tapi tidak ada." Penjaga: "Baiklah, saya coba carikan di gudang. Silakan tunggu di ruangan tunggu ya." "Baik, Pak, terima kasih." Penjaga: "Kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu. Ini bukunya." Anak: "Berapa harga buku ini, Pak?" 58.000 saja, Nak."
Harga itu terlalu mahal untukku, Pak. Bolehkah saya menawar? Boleh, silakan saja. Anak, bisa tidak, Pak? Harganya menjadi 45.000 saja. Penjaga, buku ini sudah langka, jadi harga segitu terlalu murah. Anak, uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau 48.000 saja? Saya harap Bapak mau membantu. Ini untuk tugas sekolah saya. Penjaga, itu terlalu murah. Bagaimana kalau 55.000 saja? Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di toko buku lain tidak akan ada lagi. Anak, tapi uang saya hanya 50.000. Penjaga, begini saja, saya akan memberikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Anak, baiklah Pak, saya beli bukunya. Penjaga, ini bukunya. Anak, ini uangnya Pak, terima kasih sudah membantu saya. Penjaga, iya sama-sama, terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Anak, selamat siang Pak. Penjaga, selamat siang. Sekarang kita akan menentukan struktur kompleksnya. Yang pertama, kita akan menentukan orientasinya. Orientasi terletak pada percakapan yang diucapkan oleh si anak yang berbunyi, permisi, selamat siang. Jadi itu adalah merupakan orientasinya. Yang kedua, kita akan menentukan permintaan. Permintaan terletak pada percakapan yang diucapkan oleh si penjaga yang berbunyi sudah mencari di rak novel. Jadi itu merupakan permintaan. Yang ketiga, kita akan menentukan pemenuhan. Pemenuhan terletak pada percakapan yang diucapkan oleh si penjaga yang berbunyi, kebetulan saya cari di gudang masih tersisa 1. Ini bukunya. Jadi itu adalah merupakan pemenuhan. Yang keempat, kita akan menentukan penawaran. Penawaran terletak pada percakapan yang diucapkan oleh si penjaga yang berbunyi, boleh, silakan saja. Jadi itu adalah merupakan penawaran yang disetujui oleh penjaga buku. Selanjutnya kita akan menentukan persetujuan. Persetujuan terletak pada percakapan yang diucapkan oleh si penjaga yang berbunyi, begini saja, saya akan berikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Jadi itu adalah merupakan persetujuan yang disetujui oleh penjaga. Sedangkan kita akan menentukan pembelian. Pembelian terletak pada percakapan yang diucapkan oleh si anak yang berbunyi, ini uangnya Pak, terima kasih sudah membantu saya. Jadi itu adalah merupakan pembelian yang dilakukan oleh anak kepada penjaga buku. Yang terakhir kita akan menentukan penutupnya. Penutupnya terletak pada percakapan yang diucapkan oleh si anak yang berbunyi, selamat siang Pak. Demikianlah materi teks eksposisi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf.